Silakan anak ibu siapkan. Mana kabar anak ibu pagi hari ini? Luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah. Terima kasih anak ibu semuanya. Hari ini kita hadir semuanya. Alhamdulillah hadir. Berarti hari ini anak ibu semuanya diberi kesehatan oleh Allah. Nah, sekarang anak ibu coba untuk memulai pelajaran hari ini, silakan tutup matanya. Oke, tutup matanya. Santai. Oke, silakan tarik nafas pelan-pelan. Turunkan. Tarik lagi. Turunkan. Dah, buka matanya pelan-pelan. Nah, sudah tenang hatinya? Sudah? Sudah bisa menerima pelajaran hari ini? Oke, tepuk semangat. 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 Anak ibu semuanya, pagi hari ini ibu akan memperkenalkan mata pelajaran kita yang baru tentang coding dan kecerdasan artifisial. Nah, coding ini dan kecerdasan artifisial ini dimulai dari kelas 5 dan kelas 6. Jadi dimulai kita mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, anak ibu belum tahu apa itu coding? Nah, anak ibu kenal dengan kode. Kode, misalnya kode 1. Seperti ini apa? 1 nih. Itu coding. Nah, coding itu sendiri dia menulis instruksi. Sesuai dengan program komputer. Anak ibu kelas 4 sudah belajar komputer? Sudah. Kita di kelas 4 sudah belajar komputer. Nah, coding ini dia menulis instruksi. Instruksinya ini bisa dalam bentuk warna, bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk gerakan. Nah, sedangkan kecerdasan artifisial ini anak ibu akan melakukan sesuatu melalui komputer. Kecanggihan mesin yang meniru kecerdasan manusia. Ternyata mesin juga bisa meniru kecerdasan manusia. Hebat kan? Hebat. Tapi kita jangan sampai kalah dengan mesin. Nah, materi mata pelajaran coding ini ibu mengambil materi kita hari ini tentang berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Itu dia. Kita hari ini belajar coding tentang berpikir komputasional. Bagaimana cara berpikir komputasional itu? Ikan ya. Nah, silakan anak ibu berdiri. Silakan berdiri. Oke. Perhatikan ya gerakan ini. Bisa? Bisa semangat? Oke. Gerakan. Ayo. Tangannya diputar-putar. Terima kasih anak ibu. Silakan duduk. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, anak ibu semua bisa berpikir komputasional. Jadi kita sehari-hari ini menggunakan berpikir komputasional. Yang kedua, anak ibu mengetahui tentang berpikir komputasi. Bagaimana komputasi itu? Bagaimana langkah-langkahnya? Nah, kita coba berpikir itu bagaimana. Yang ketiga, anak ibu bisa menalar kritis, dapat menerapkan problem solving dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, anak ibu berpikir komputasional ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang keempat, anak ibu bisa memecahkan permasalahan menggunakan berpikir komputasional. Perhatikan baik-baik semuanya. Sekarang yang melihatnya. Apa itu berpikir komputasional? Silakan Erlan, silakan baca. Oke, perhatikan ibu ya. Ketika berpikir komputasional itu cara kita berpikir untuk menyelesaikan masalah. Masalah kita di rumah apa? Anak ibu bangun tidur. Bangun tidur. Apa yang anak ibu yang harus selesaikan masalahnya? Pintar. Membersihkan tempat tidur. Apa lagi? Mandi. Mandi itu ngapain?
Membersihkan, apakah kita mandi menggosok gigi juga? Pakai sabun juga? Oke. Nah, kalau dia berpikir komputasional ini, bagaimana anak ibu membersihkan kamar? Bagaimana langkah-langkahnya? Itu namanya berpikir komputasional. Bagaimana proses anak ibu menggosok gigi? Itu dia berpikirnya. Apakah langsung gosok saja? Bagaimana langkah pertamanya? Itu akan kita bahas. Oke. Untuk hari ini, nggak mungkin kita ke rumah kan? Bagaimana cara membersihkan kamar? Nah, ibu mengambil contohnya seperti saat kita mengikuti resep memasak atau membuat teh. Nah, ibu sengaja bawa teh ini ya. Bawa teh, bawa saringan. Ini apa namanya nih? Pernah beli gula? Oke. Kita bagaimana cara berpikirnya? Oke. Sampai sini paham? Oke. Berpikir komputasional itu seperti cara kita menyelesaikan masalah. Membuat teh. Nah, pertama siapkan gelas dan teh. Masukkan teh ke dalam gelas. Tuangkan air panas ke dalam gelas. Aduk sampai teh larut. Yang terakhir teh siap diminum. Apakah ini nanti kita menggunakan berpikir komputasional? Cara berurut menggunakan langkah-langkah. Apakah langsung diminum tehnya? Tidak. Apakah langsung dikasih air? Tidak. Nah, itu namanya berpikir komputasional. Oke, nah ibu semuanya. Ya semuanya. Kenapa kita harus berpikir komputasional itu? Nah, ibu kenapa kelas 5 saja dimulai dari komputasional itu berpikirnya? Apakah kenapa enggak di kelas 4? Oke, pertama. Berpikir komputasional itu pertama keterampilan untuk masa depan kita. Bagaimana di masa depan salah satunya kemampuan yang paling dibutuhkan adalah berpikir sesuai dengan instruksi, sesuai dengan alur. Anak ibu pergi ke sekolah, masuk ke kelas, apakah langsung pakai sepatu? Langsung masuk ke kelas terus pakai sepatu? Di mana sepatunya ditaruh? Apakah di luar? Tidak. Oke. Itu gunanya untuk keterampilan untuk kita masa depan. Yang kedua, karena dunia ini semakin digital. Di abad 21, anak ibu di zaman sekarang pasti dihadapkan dengan dunia digital. Punya HP semuanya? Punya? Ada sebagian punya HP, ada yang tidak. Yang punya HP harus menggunakan sesuai dengan instruksi. Pemakaiannya sesuai dengan instruksi. Itu dia. Nah, ada 4 pilar berpikir komputasional. Oke. Ada 4 pilar berpikir komputasional. Yang pertama, berpikir dekomposisi, yaitu memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil. Dari dia yang besar jadi yang kecil. Nah, contohnya, ibu ingin membuat minum. Membuat minuman. Ini namanya dekomposisi. Nah, ibu membuat minuman. Minuman baru itu namanya dekomposisi. Nah, minuman itu banyak. Ada minuman teh, ada minuman kopi, minuman susu, minuman lagi? Jus. Sirup, boleh lah. Oke. Itu namanya apa? Dekomposisi. Jadi anak ibu ingin minum. Minumnya itu apa? Bisa kopi, bisa teh, bisa susu, bisa jus, bisa sirup. Itu namanya dekomposisi. Berpikir yang pertama. Pilar yang pertama itu adalah dekomposisi. Dari masalah yang besar menjadi masalah yang kecil. Dekomposisi paham? Oke. Yang kedua, apa? Imam. Pengenalan pola. Oke, sana. Apa itu pengenalan pola? Oke, menemukan kesamaan atau pola dalam masalah. Oke, kita pilih salah satu. Anak ibu mau apa? Dekomposisinya sudah dapat. Kita ingin buat apa hari ini? Teh. Nah, berarti minuman teh.
Nah, teh ini pasti ada apa? Polanya. Apa yang pola ibu bawa? Sebutkan. Air panas. Oh, air panas. Apa lagi? Oke, gula. Arjuna, apa lagi Arjuna? Ah, teh. Oh, nak dengar ibu. Teh. Apa lagi? Apa ibu bawa ini? Gelas. Gelas. Apa lagi? Ah, saringan. Sudah pas ibu bawa semuanya? Oke, ini namanya pengenalan pola. Ketika anak ibu berpikir ingin buat teh, pasti itu yang disediakan. Ya benar? Ada anak ibu sediakan apa? Air panas, gula, teh, gelas, saringan. Itu yang ibu sediakan? Oke. Yang keempat, yang ketiga. Rania, silakan baca yang ketiga. Nah, abstraksi yaitu memecahkan masalah besar menjadi masalah kecil. Dari dia air minum ini, dari ada bahan-bahan ini, kita pindahkan ke abstraksi. Abstraksi itu seperti ini. Apakah kita buat teh menggunakan gula ini semuanya? Apakah menggunakan teh semuanya? Nah, kalau anak ibu ingin buat teh 1 gelas ini, bagaimana caranya? Gulanya seberapa? Gulanya berapa? 2 sendok. Itu kan ya. Ini namanya apa? Berpikir apa gunanya nih? Berpikir apa? Apa namanya nih? Pola pikir apa? Pilar apa? Abstraksi. Nah, gulanya sesendok, tehnya sesendok, airnya segelas. Apakah semuanya air ini ibu jadikan? Tidak, itu namanya abstraksi. Oke. Yang selanjutnya, apa lagi? Algoritma. Nah, apa itu algoritma? Kenzi, apa itu algoritma? Menyusun lagi. Setelah anak ibu pilih minuman teh, apalagi ini yang disediakan. Setelah itu abstraksi, anak ibu sisihkan dulu gula sesendok, teh sesendok, air secangkir, ya. Yang keempatnya algoritma. Algoritma itu menyusun langkah-langkah. Dan yang pertama apakah langsung tuangkan air? Nah, apa itu pertama? Masukkan gula, ibu sendok ya. Masukkan gula, lupa ibu sendok. Gula sendok. Apalagi? Teh berapa? Nah, teh sendok. Anak lu tahu dengan teh? Nah, kalau kita pakai saringan ya. Teh. Dah sendok. Oke, apalagi namanya? Tuangkan air panas. Nah, tuangkan air panas. Nah, oke, tutup lagi. Satu apa lagi? Pintar anak ibu itu sengaja ibu diamkan. Apa lagi? Diaduk. Setelah diaduk, nah, itu namanya algoritma. Jadi kita belajar coding ini menggunakan bahasa komputer. Nah, oke. Bu tanya lagi ya. Kalau ada 4 pilar dalam berpikir komputasional itu. Yang pertama apa? Apa itu dia ke posisi? Contohnya apa tadi? Minuman tuh banyak. Oke, yang kedua, pengenalan. Apa itu pengenalan pola? Nah, kalau bahasanya ibu bagaimana? Menyediakan bahannya. Tadi buat apa? Bahannya apa? Masya Allah, pintar. Yang ketiga apa lagi? Apa itu? Apa
organisasi itu bagaimana cara itu? Kan udah ada disediakan bahan. Bagaimana nih Ibu tadi? Menyediakan tehnya sesendok, gulanya sesendok, airnya segelas. Nah, yang keempat. Apa itu algoritma? Oke, jadi anak ibu sudah, kalau algoritma itu anak ibu sudah melakukan langkah-langkah sesuai dengan instruksi. Itu dia. Itu namanya 4 pilar berpikir komputasional. Oke. Silakan anak ibu berdiri. Kita bermain coding lagi. Melatih konsentrasi. Konsentrasi ya. Keluar dari kursinya. Angkat tangannya. Aram sam sam. Aram. Mana suara jam? Aram sam sam. Ayo cepat. Yang ketiga baca konsentrasi ya. Lebih cepat lagi. Oke. Konsentrasi. Oke, tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Oke. Serang konsentrasi. Oke. Anak ibu tadi sudah siap konsentrasi. Sekarang siap menerima tantangan? Oke. Nanti ibu bagi 2 ya. 1 laki-laki, 1 perempuan yang jawabnya. Tantangan pertama untuk perempuan. Anak ibu yang solehah, yang cantik-cantik. Oke. Soal pertama. Bagaimana anak ibu menjelaskan proses pembuatan roti lapis kepada robot? Bagaimana cara membuat roti lapis? Ayo. Ya, ada komposisinya apa? Akan ada komposisinya membuat? Oke, yang kedua. Bolanya apa? Roti. Pintar apa? Ayo keluarkan suaranya. Selai apa? Sendok. Apa lagi? Mises. Sudah itu aja? Setelah itu apa lagi? Pilar yang ketiga. Abstraksinya bagaimana? Selainya semuanya? Misalnya selai semuanya. Berapa selainya? Rotinya? 1 atau 2? 2. Yang keempat. Algoritma. Bagaimana cara algoritmanya? Ayo cepatlah. Bagaimana caranya langkahnya? Ayolah. Oke, apa lagi? Oh ya, setelah itu apa yang terakhir? Apa lagi? Dimakan. Benar ya laki-laki? Benar. Oke, tepuk tangan untuk yang anak ibu yang soleha. Pertanyaan untuk anak ibu yang soleh, yang ganteng-ganteng. Nah, jawabannya benar ini. Memberikan petunjuk langkah demi langkah yang tepat, seperti ambil roti. Apa lagi? Ini apa namanya nih? Algoritma atau pengelolaan pola? Algoritma. Oke, pertanyaan kedua untuk anak ibu yang soleh. Langkah apa yang akan anak ibu ambil jika anak ibu ingin mengembangkan program yang mengurutkan nama siswa dari A hingga Z? Bagaimana cara mengurutkannya? Apa? Bagaimana caranya? Yang huruf apa dulu? Siapa yang nama A di sini? Siapa lagi? Amar. Yang terakhir siapa namanya?
Zaki. Jadi anak ibu urutkan, berarti diurutkan namanya dari A sampai. Kalau A-nya ada 2, berarti namanya siapa yang duluan? Ada A2 namanya. Siapa yang pertama? Amar. Apa lagi? Arjuna. Siapa yang duluan? Arjuna atau Amar? Kenapa Amar? M-nya mana duluan, M dengan R? Bagus tadi tuh. Siapa tuh? Hafiz. Siapa duluan? M atau R? Berarti siapa duluan? Itu namanya algoritma. Hebat anak ibu, bisa berpikir anak ibu. Ya, nyata. Kita lihat jawabannya. Kita dapat lebih mudah konsentrasi pada informasi penting seperti abstraksi. Nah, lihat anak ibu videonya, animasinya tentang bagaimana berpikir komputasional itu sendiri. Liburan kali ini, kakak beradik, Raihan, Radeva, dan Raja berpetualang ke desa Eyang, yaitu desa Kebun Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Bro, akhirnya kita sampai di desa Eyang. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Udaranya seger banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang terhampar hijaunya sawah. Jadi kita perlu bersihin rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya, terus Radeva kamu pel lantai, dan Raja beresin buku-buku di rakia. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita mancing ikan, tapi kok susah banget ya dapatnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ, pasti banyak ikan di bawah. Jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya nyari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah matang aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Oke, anak ibu telah melihat video tadi? Ya, bagaimana dia? Ada berpikir komputasional di situ? Nah, yang pertama dia ngapain dia? Pertama dia liburan. Pergi ke mana? Rumah siapa? Rumah Eyang. Berarti rumah yang itu ngapain dia? Membersihkan rumah. Itu apa namanya tadi? Dekomposisi. Pintar. Dia menunjukkan apa tadi? Ada sapu, yang laki-laki bersihkan sapu. Ini yang mengepel. Apa namanya itu? Pola. Kalau abstraksinya bagaimana? Yang ini megang sapu tadi kan? Nah, kalau algoritmanya
Langkah-langkah menyapu. Nah, yang kedua tadi apa tadi videonya? Membuat apa? Masya Allah, pintar. Nah, langkah-langkah membuat jus mangga itu apa nama tadi disebutkannya? Algoritma. Oke, nah Ibu. Materi kita hari ini tentang 4 pilar berpikir komputasional. Nah, sebenarnya bukan itu saja, bukan hanya buat teh saja. Ada dalam kehidupan sehari-hari kita yang setiap hari kita lakukan. Bagaimana cara berpikir komputasional itu? Yaitu apa? Ibu pernah sholat? Sholat anak Ibu? Pernah sholat atau sholatnya satu sekali? Pernah sholat? Nah, kalau anak Ibu pernah sholat, berarti dalam kegiatan sholat itu ada berpikir komputasional. Apa dia? Apakah anak Ibu langsung sholat saja? Duduk, kita pilih. Dekomposisinya, sholatnya apa? Subuh, oke. Itu dekomposisi. Pengelolaan pola. Sediakan yang perempuan. Apalagi polanya? Sajadah. Apalagi yang laki-laki sediakan apa? Sarung. Apalagi? Peci. Itu pola. Sekarang atraksinya apa? Apakah kain sarung dipakai semuanya? Satu laki-laki berapa kain sarung? Yang perempuan satu orang berapa mukenahnya? Sejadahnya? 1. Airnya? Airnya itu burduk? Sember? Oke. Yang keempat apa bagaimana polanya? Algoritma. Bagaimana langkah-langkah untuk sholat? Bagaimana langkah-langkah untuk sholat? Berwudu. Apalagi? Masang mukena. Apalagi? Matang sejadah. Apalagi? Sholat. Berapa rakaat sholatnya? Itu namanya berpikir komputasional. Bisa nih berpikir komputasional? Oke. Nah, Ibu ada lagi nih, bikin agak 2 jalan menuju ke sekolah. Buat pakai pena, ini per kelompok. Siapa yang cepat? Silakan dikumpul. Iya. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah nih Bu, pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial kita dengan materi berpikir komputasional. Hari ini kita sudah membahas bagaimana cara berpikir komputasional. Ada 4 pilar yang kita pelajari hari ini. Yang pertama tentang dekomposisi, yang kedua pengelolaan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat algoritma. Nah, keempat pilar ini harus diterapkan dalam berpikir komputasional. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk anak ibu semua, bisa berpikir komputasional dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.